Bab 42. Tersesat dalam dimensi ilusi. 1 jam pun berjalan dengan cepat. Di saat semua orang selesai istirahat, Tetua Qian yang di atas panggung pun membuka sepasang matanya, melihat 1000 murid yang berdiri tegak di bawah panggung. Di saat melihat warrior yang tatapan terhenti sejenak dan menganggukkan kepala, dengan nada keras berkata, ujian tahap kedua adalah menguji kekukuhan jalan pedang. Mari ikuti aku. Setelah berkata, memutar badan berjalan ke belakang. Melihat keadaan ini, 1000 remaja pun buru-buru mengikuti. Tidak hanya 1000 remaja, bahkan remaja yang sudah tereliminasi juga ikut. Meskipun mereka sudah tereliminasi, tapi Sekte Pedang mengizinkan mereka untuk menonton. Formasi ilusi. Di salah satu tempat, remaja bertahi lalat memucungkan bibir, lalu juga ikut. Murid yang masuk dalam peringkat murid bagian luar yang di belakangnya pun bergegas mengikuti. Tidak lama kemudian, Tetua Qian membawa mereka tiba di sebuah lingkaran cahaya warna-warni raksasa. Lingkaran cahaya warna-warni ini sangat besar, bisa menampung ribuan orang. Di dalam lingkaran cahaya, berbagai jenis rune yang berkedip dan berbagai jenis rune ini berjalan sesuai dengan lintasannya. Ini adalah formasi ilusi, kata warrior yang dengan nada kecil setelah melihat lingkaran cahaya ini. Formasi ilusi dia juga pernah mendengarkannya, dengar-dengar konon dibuat oleh seorang master formasi Sekte Pedang. Di dalamnya juga ada berbagai macam rune yang memiliki berbagai kegunaan aneh yang dibuat oleh Master Rune. Karena adanya garis rune ini, satu orang berdiri di atas langsung masuk ke dalam dimensi ilusi. Oleh karena itu, lingkaran cahaya ini juga disebut formasi ilusi. Tapi dimensi ilusi yang diciptakan oleh formasi ilusi ini berbeda dengan dimensi ilusi yang diciptakan oleh sepasang gelang yang dia berikan pada Sheila King. Karena formasi ilusi ini hanya menguji kekukuhan hati seseorang, penderitaan yang dirasakan di dalam formasi tidak akan dibawa ke dunia nyata, sedangkan sepasang gelang yang dia berikan pada Sheila King akan membuat orang menerima penderitaan di dunia nyata. Tetua Qian menoleh badan ke arah semua orang dan berkata, formasi ini bernama formasi ilusi. Di saat formasi ini sudah diaktifkan, jika dalam waktu 3 dupa terbakar habis masih tidak bisa sadar maka akan tereliminasi. Sekarang silakan masuk. Mendengar ini, 1000 remaja pun bergegas masuk ke dalam lingkaran, menunggu masuk ke dalam dimensi ilusi. Melihat semua orang masuk ke dalam lingkaran, Tetua Qian dengan nada kecil berkata, iya, segalanya hanya ilusi. Setelah itu, mengayunkan tangan kanan, sebuah jimat terbang ke atas langit lingkaran, garis rune yang ada di dalam lingkaran biru ini pun mulai aktif. Langit berputar, pemandangan di depan mata seketika berubah, melihat situasi yang ada di depannya, mata warrior yang pun merah. Kota yang familiar, jalanan yang familiar, rumah batu yang familiar, segalanya sangat familiar. Ini adalah kota Anan. Dan rumah batu yang ada di depannya ini adalah rumah yang dia tinggal sejak kecil sampai dewasa. Segala yang ada di depannya ini sangat familiar, memejamkan mata jalan pun tidak akan salah jalan. Warrior yang pelan-pelan berjalan ke sebuah bangku panjang yang ada di depan rumah batu. Melihat bangku panjang ini, matanya pun mulai berkaca-kaca. Kursi panjang ini adalah kursi yang sering diduduki dia, ibu dan adik perempuannya. Ibu duduk di tengah sambil menjahit, dia dan adiknya duduk di samping sambil memijit kaki sang ibu. Tidak lama kemudian, tatapannya tertuju ke dinding. Di dinding ada sebuah gambar yang digambar dengan arang. Melihat gambar ini, hati warrior yang pun terasa hangat, hidung mulai tersumbat. Di gambar itu ada seorang gadis yang menggandeng seorang bocah pria. Gadis itu adalah adiknya Feni dan bocah pria adalah dirinya.
Tapi tidak tahu siapa yang menggambarkan dua kepang rambut di kepala bocah pria ini, membuat bocah pria menjadi gadis kecil. Gambar ini adalah hasil dia, sedangkan dua kepang rambut yang ada di kepala bocah pria itu adalah kejahilan dari Feni. Kratak. Di saat ini, pintu rumah batu ini mendadak terbuka. Terlihat seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun dan seorang wanita berusia 30 tahun berjalan keluar. Rambut gadis ini berkepang dua, memakai sehelai gaun yang sangat kusam namun sangat bersih, alis tebal, sepasang mata yang polos, hidung yang kecil. Meskipun berpakaian baju kusam, tapi tidak bisa menutupi kecantikannya. Wanita ini juga memakai gaun yang kusam namun sangat bersih. Sang ibu ini berusia sekitar 30 tahun, alis mata melingkar, berwajah kuaci, badan sangat seksi, hanya saja wajah dan tangan sudah tidak mulus lagi, terutama sepasang tangan, dari jauh bisa melihat kapalan tebal. Saat gadis kecil ini melihat warrior yang, mata gadis kecil ini berbinar, lalu berkaca-kaca. Seketika lari ke sisi warrior yang dan memeluk dengan erat, berkata, "Kakak, kamu kenapa sekarang baru kembali? Kenapa sekarang baru?" Sambil berkata, gadis kecil ini pun menangis. Tangan warrior yang berhenti di udara cukup lama, di saat merasakan air mata membasahi dadanya, sepasang tangan pun menepuk di punggung gadis kecil ini, secara tanpa sadar berkata, "Ini kakak bukannya sudah kembali? Jangan menangis, Feni, kalau menangis akan jadi jelek. Aku tidak peduli. Siapa suruh kamu dalam 2 tahun ini tidak pernah kembali? Aku mau menangis, agar kamu merasa bersalah." Gadis kecil ini berpelukan erat di sandaran warrior yang. Saat ini, sang ibu pun berjalan ke hadapan warrior yang. Sang ibu ini mengulurkan tangan mengelus kepala warrior yang, lalu mengelus wajah warrior yang, dengan muka yang penuh kasih sayang, berkata dengan nada lembut, "Beberapa tahun ini kamu sudah hidup menderita di sekte pedang, tidak apa-apa, sekarang sudah kembali, nanti aku akan memasak babi asam manis kesukaan kamu." Ibu. Mata warrior yang pun kembali berkaca-kaca, dan berkata, "Beberapa tahun ini sudah membuat hidup kamu menderita, aku berjanji, mulai dari hari ini aku tidak akan membiarkan kamu dan Feni hidup menderita." Anak bodoh. Sang ibu ini tersenyum dan berkata, "Asalkan kamu dan Feni baik-baik saja, ibu hidup seberapa menderita juga tidak apa-apa. Sudahlah, kamu jarang-jarang pulang, jangan membahas ini, ibu akan memasak babi asam manis." Feni mengidamkan ini sangat lama. "Tidak." Saat ini Feni mengangkat kepala membantah. Melihat muka Feni yang masih ada air mata, sang ibu dan warrior yang seketika tertawa. Di dunia nyata, di dalam lingkaran hijau ini hanya tersisa warrior yang. Sisa lainnya ada yang sadar, juga ada yang tersesat di dalam dimensi ilusi ini. Di saat ini, tatapan ribuan orang yang ada di sekitar tertuju pada warrior yang berdiri di dalam lingkaran bulat. Ada tatapan meremehkan, ada tatapan menyindir, ada tatapan penasaran, berbagai macam tatapan. Tetua Kian melihat tungku dupa yang berada di meja batu di depan lingkaran biru. Di tungku ini, dupa yang tersisa sudah terbakar setengah, sedangkan warrior yang masih belum menyadarkan diri. Tetua Kian pun mulai panik, dalam hati juga merasa bingung. Kekukuhan hati warrior yang dia paling jelas, tapi dari kecil hidup penuh penderitaan, tiba di sekte pedang juga dari surga jauh ke neraka, tapi tidak pernah melihat dia menyerah. Apakah kekukuhan hati ini termasuk lemah? Ini pasti tidak termasuk lemah, tapi kenapa sampai sekarang warrior yang masih tidak menyadarkan diri? Dan jika warrior yang benar terlelap di dalam dimensi ilusi ini, dia seharusnya sudah tereliminasi, kenapa masih berdiri di sana? Ekspresi juga sangat datar, kenapa semua ini? Tidak hanya Tetua Kian yang bingung, bahkan John Feng dan Darren Chow juga sangat bingung, ini tidak masuk akal.
Di suatu tempat, remaja bertahi lalat terdiam cukup lama melihat warrior yang ada di sana lalu berkata, "Cukup menarik." Remaja bermuka bulat di sampingnya juga mengangguk-angguk kepala berkata, "Iya, cukup menarik." Mendengar dua perkataan orang ini, Yanto Liu yang di belakang mereka pun mencibir, "Menarik. Orang yang memiliki kekukuhan hati yang tidak kuat, memang cukup menarik." Di waktu bersamaan dia juga menyesal dengan perjanjian 3 bulan, orang tidak berguna seperti ini, tidak layak untuk dia turun tangan. Tanpa disadari, dupa sudah tinggal 1/4, tapi warrior yang tetap belum menyadarkan diri. Di saat itu, Sutomo Jiang yang memejamkan mata memulihkan stamina di samping pelan-pelan membuka mata, berjalan ke hadapan Tetua Qian, lalu memberi hormat dan berkata, "Tetua Qian, menurut aku, orang ini sudah tersesat dalam dimensi ilusi, sudah tidak berhak menjadi murid Sekte Pedang, seharusnya dieliminasi saja." Awalnya dia cukup penantian dengan warrior yang, tapi melihat warrior yang begitu lama di dalam dimensi ilusi masih belum keluar, dia pun mulai kecewa. Berada begitu lama di dimensi ilusi, orang yang tidak memiliki kekukuhan hati yang kuat, sudah tidak pantas menjadi pendampingnya. Eliminasi, langsung eliminasi, menyuruh kita semua menunggu dia, demi apa? Itulah orang yang memiliki kekukuhan hati yang tidak kuat. Sekte Pedang menerima untuk apa? Untuk jadi tukang. Tukang. Kamu tidak tahu. Remaja itu adalah murid tukang Sekte Pedang. Dengar-dengar dulu dia diterima menjadi murid bagian luar, tapi tidak menyangka selama setahun masih tidak bisa menjadi pendekar hitam. Akhirnya diturunkan menjadi murid tukang, dan mendapatkan julukan manusia tidak berguna pertama Sekte Pedang. Apa? Benar adalah murid tukang. Eliminasi. Aku tidak ingin satu seperguruan dengan orang seperti ini. Iya, satu seperguruan dengan orang seperti ini. Aku keluar pun malu mengatakan aku adalah murid Sekte Pedang. Seketika, suasana yang tenang pun mulai berisik, yang berteriak kuat mengeliminasi warrior yang selain remaja yang sudah lulus ke tahap berikutnya juga ada murid yang sudah tersisihkan. Murid yang sudah lulus ke tahap berikutnya berteriak mengeliminasi tentu saja karena malu satu seperguruan dengan warrior yang, sedangkan murid yang sudah tereliminasi ikut bersorak, karena sudah tereliminasi, tentu saja harus menarik orang lain juga tereliminasi. Tetua Qian dengan tenang melihat Sutomo Jiang, jika bukan karena dia adalah orang yang pertama kali menyadarkan diri dan di usia 16 tahun mencapai pendekar hitam level 9, dia pasti akan menegur. Tapi berpikiran dia adalah orang yang bertalenta hanya bisa menahan amarah ini, tidak melihat Sutomo Jiang, melihat seluruh orang dan berkata, "Tenang, Sekte Pedang ada aturan. Sudah menentukan 3 batang dupa maka akan menunggu 3 batang dupa terbakar habis. Jika tidak bersedia menunggu, boleh segera pergi dari sini." Melihat tetua mengamuk, semua orang tidak berani bersuara, seketika hening. Karena mereka sekarang tidak ada kemampuan untuk melawan tetua bagian luar. Sutomo Jiang pun kaget, dia mengetahui, dirinya sudah menyinggung tetua yang ada di depannya ini. Tapi dia pun tidak peduli, dia percaya asalkan dia menunjukkan kemampuan dia, pasti ada tetua yang mencari dia. Berpikiran demikian, Sutomo Jiang berjalan ke samping, tapi tatapan dia melihat warrior yang sangat tidak bersahabat. Bersambung.